Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang blooming plankton. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Alfia Damayanti, Afifah Nur, Putri Nur Fitria, Sally Monica, Sabda Prameswari, dan Fiona Atika Brani. Blooming alga merupakan istilah dari ledakan alga. Ledakan alga sendiri merupakan kondisi di mana suatu perairan, baik laut, kolam, danau maupun rawa mengalami ledakan populasi alga atau cyanobacteria yang cukup besar. Ada juga yang mengatakan bahwa blooming alga adalah kejadian di mana suatu perairan mengalami ledakan jumlah alga yang tidak terkontrol. Hal tersebut sangat merugikan karena dapat menurunkan kualitas perairan dan membunuh organisme lain di perairan tersebut. Indikasi terjadinya blooming dapat ditandai dengan adanya perubahan warna pada suatu perairan. Warna blooming yang dihasilkan bergantung pada jenis serta karakteristik fitoplankton itu sendiri. Contohnya seperti pada kolam yang berwarna hijau atau permukaan laut yang berwarna kemerahan. Selanjutnya status trofik perairan. Yang pertama ada oligotrofik. Menurut Effendi 2003, oligotrofik merupakan status trofik air yang mengandung unsur hara dengan kadar rendah. Status tersebut menunjukkan kualitas air masih bersifat alamiah atau belum tercemar dari sumber unsur hara nitrogen dan fosfor. Selanjutnya mesotrofik. Menurut Effendi 2003, mesotrofik adalah status trofik air yang mengandung unsur hara dengan kadar sedang. Yang terakhir, eutrofik, yaitu status trofik air danau atau waduk yang mengandung unsur hara dengan kadar tinggi. Status ini menunjukkan air telah tercemar oleh peningkatan kadar nitrogen dan fosfor. Pemicu ledakan populasi plankton yang pertama disebabkan oleh zat hara. Suatu perairan yang memiliki konsentrasi zat hara yang berlebih dapat memicu terjadinya ledakan fitoplankton. Karena zat hara tersebut terserap oleh fitoplankton sebagai nutrisi pertumbuhan dan perkembangannya. Faktor yang kedua adalah karena eutrofikasi. Eutrofikasi adalah masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah fosfat, sama seperti faktor utama, fosfat di sini dijadikan oleh fitoplankton untuk nutrisinya. Limbah secara umum berasal dari buangan rumah tangga, pertanian, peternakan, pertambangan, dan juga industri. Faktor ketiga yaitu upwelling. Hal ini disebabkan oleh air laut yang dingin terhembus oleh angin menuju ke permukaan. Hal tersebut membawa biomasa air laut dan memberikan nutrisi makanan kepada fitoplankton. Hal tersebut jika terjadi secara terus-menerus akan membuat populasi plankton tidak terkontrol. Yang keempat yaitu karena pemberian pakan yang berlebih. Pertambak ikan hanya berpikir bahwa jika pemberian pakan yang banyak akan membuat ikan menjadi lebih cepat tumbuh. Akan tetapi, itu akan berdampak pada pertumbuhan fitoplankton karena akan menjadi nutrisi yang sama dengan limbah fosfat, sehingga ledakan populasi pun akan terjadi. Faktor penyebab ledakan populasi fitoplankton itu biasanya dipicu oleh zat hara. Satu perairan yang memiliki konsentrasi zat hara berlebih dapat memicu terjadinya ledakan fitoplankton, karena zat hara tersebut terserap oleh fitoplankton sebagai nutrisi pertumbuhan dan perkembangannya. Dampak blooming bagi organisme perairan. Yang pertama, dampak negatif bagi ekonomi. Apabila blooming alga terjadi pada perairan atau kawasan budidaya, maka biota yang dibudidayakan akan mengalami kematian, sehingga pembudidaya akan mengalami kerugian besar. Selain itu, fenomena ini juga akan mengurangi pemasukan ekonomis untuk kawasan pariwisata seperti pantai. Pada awalnya, mungkin banyak orang atau wisatawan yang akan datang untuk melihat fenomena unik ini. Yang kedua, ada dampak negatif bagi ekosistem perairan. Fenomena ledakan alga akan menyebabkan perairan kekurangan oksigen akibat pembusukan fitoplankton oleh bakteri aerob, sehingga banyak organisme perairan lainnya mengalami kematian. Selain itu, ledakan alga yang terjadi akibat adanya memproduksi zat racun, maka akan menyebabkan kematian pada organisme perairan, bahkan sampai kematian massal.
Fenomena ini juga dapat mengganggu kehidupan organisme dan mikroorganisme fotosintetik perairan karena dapat menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam perairan atau laut. Yang ketiga, dampak negatif bagi kesehatan manusia. Ketika fenomena blooming alga sudah mulai mereda dan mengalami proses pembusukan, maka akan menghasilkan bau busuk. Bau busuk ini diakibatkan oleh dekomposisi dilanjutkan oleh bakteri anaerob dan senyawa kimia beracun, serta adanya bakteri-bakteri penyebab berbagai penyakit atau patogen. Racun atau toksin akan menyebabkan beberapa penyakit, seperti DSP, PSP, ASP, yang menyerang sistem pencernaan, berenang, bermain air, serta aktivitas lain yang akan menyebabkan kontak langsung dengan air tersebut, kecuali sudah dilengkapi peralatan keselamatan yang memadai. Selanjutnya yaitu pencegahan blooming. Yang pertama dapat dilakukan dengan menggunakan sabun atau deterjen yang bebas dari kandungan fosfat. Dengan begitu, jumlah fosfat di perairan akan semakin berkurang sehingga peristiwa blooming dapat dihindari. Yang kedua yaitu dengan mengolah limbah pembuangan dengan hati-hati dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu melakukan penangkapan ikan dengan penjadwalan, karena semakin banyak ikan akan membuat fitoplankton dapat terkontrol. Hal tersebut merupakan rantai makanan dan pemberian pakan teratur dan intensif, serta tidak kurang dan berlebih agar kualitas air tetap terjaga. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.